Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE merupakan salah satu upaya untuk membangun generasi emas yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu yang bisa dilakukan guru adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam konteks kurikulum merdeka, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Berdasarkan rapor pendidikan hasil evaluasi SMAN Surulangun menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran khususnya terkait dengan metode pembelajaran masih memerlukan perbaikan. Rendahnya variasi metode pembelajaran menjadi salah satu kendala yang menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Selain itu, berbagai karakter siswa juga membutuhkan perhatian lebih dari guru. Hal tersebut sejalan dengan keadaan di dalam kelas yang saya ampuh. Terdapat siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Beberapa siswa sudah menguasai materi dengan baik, sementara yang lain masih kesulitan memahami konsep dasar. Hal ini membuat saya tertantang untuk mencari cara agar semua siswa dapat belajar secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Sebagai seorang guru, saya merasa bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai macam sumber belajar dan aktivitas yang menarik agar siswa tetap termotivasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Merancang pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Selain memberikan pelajaran akademik, juga memberikan pembelajaran yang tentang sosial emosional. Rancangan kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Mengawali proses pembelajaran dengan memberi salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, merupakan pembiasaan baik yang saya lakukan. Saya juga menanyakan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat dan memberikan apresiasi untuk anak-anak yang telah melakukannya dengan baik. Selanjutnya, melakukan kegiatan pembelajaran seperti absensi, apersepsi, dan memberitahu tujuan pembelajaran adalah hal yang wajib dilakukan. Sebelum melakukan pembelajaran inti, saya mengajak siswa melakukan ice breaking dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, sehingga guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan mengintegrasikan KSE diawali dengan melakukan teknik stop di awal pembelajaran, karena pembelajaran yang saya lakukan 3 jam terakhir sebelum pulang sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi. Dengan memberikan jeda singkat, membantu murid untuk tetap fokus dan menghindari kelelahan. Meningkatkan energi, aktivitas fisik ringan selama jeda dapat meningkatkan energi dan daya tahan murid. Memperbaiki mood, aktivitas yang menyenangkan selama jeda dapat memperbaiki suasana hati siswa dan membuat mereka lebih rileks. Memperkuat ingatan, jeda singkat memberikan waktu bagi otak untuk memproses informasi yang baru saja diterima, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas yang bervariasi, membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Pada penerapannya, saya membagi siswa menjadi kelompok heterogen berdasarkan pemahaman mereka tentang sistem gerak, sehingga siswa yang lebih mahir dapat membantu teman sebayanya, dan juga membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya berdasarkan hasil asesmen awal yang telah saya lakukan dengan menggunakan Google Form. Saya menyediakan berbagai sumber belajar seperti video animasi, model tulang, dan artikel ilmiah, sehingga siswa dapat memilih sumber yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi proses, di mana siswa dibagi menjadi 6 kelompok, 2 kelompok audiovisual, 2 kelompok visual, dan 2 kelompok kinestetik.
Kelompok audiovisual mencari jawaban dari permasalahannya menggunakan video yang linknya telah saya berikan di WA grup kelas. Kelompok visual mencari jawaban dari pertanyaannya dengan menggunakan gambar dan artikel ilmiah yang linknya juga sudah diberikan di grup kelas. Kelompok kinestetik mencari jawaban permasalahannya dengan menggunakan rangka manusia yang telah disediakan. Masing-masing kelompok melakukan presentasi menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Kelompok kinestetik melakukan presentasi dengan menggunakan torso atau rangka manusia. Kelompok visual dan audiovisual melakukan presentasi dengan menggunakan tayangan video dan gambar menggunakan proyektor dan PowerPoint. Selanjutnya, saya memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik yang telah mempresentasikan hasilnya dan juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Saya memberikan penguatan kepada siswa untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan memberikan contoh-contoh tambahan untuk memastikan siswa benar-benar memahami konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya, menggunakan berbagai alat seperti handphone, proyektor, dan juga internet, serta platform digital untuk mendukung pembelajaran yang terdiferensiasi. Di akhir pembelajaran, siswa diberikan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Kuis diberikan dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz merupakan alat yang sangat berguna untuk guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Quizizz, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif, menarik, dan efektif. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan meminta umpan balik kepada siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Refleksi dan umpan balik merupakan proses komponen penting dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, baik siswa maupun guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses belajar yang terjadi. Untuk saya, supaya saya bisa melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Senang atau tidak? Kalau senang dua jempolnya, kurang senang satu saja nggak senang ini. Mana jempolnya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Kita bersiap untuk pulang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberikan inspirasi bagi rekan guru lainnya. Nama saya Iza Aulia Janatul Nisa, kelas 11-7. Saya senang belajar biologi karena belajar biologi menyenangkan dan saya bisa belajar sesuai minat saya. Nama saya Nurmayanti, kelas 11-7. Saya suka belajar biologi karena bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai keinginan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti, Kepala Perpustakaan SMA Negeri Surulangun sekaligus Guru Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat baik untuk digunakan karena dengan membedakan atau memberikan pengajaran kepada peserta didik berdasarkan karakter peserta didik, baik dari segi konten yang diinginkan, produk yang diinginkan maupun dari proses yang diinginkan, itu akan memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam dirinya.